warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kasih Pais, yang kami hormati Bapak Ketua Pok Jakwas, yaitu Bapak DRS Haji Farhan MPDI, yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Din Rahma, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Best Prestige MB dan SRC yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Abdul Muiz MPD selaku pemateri pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah satu kenikmatan, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk pagi hari ini dengan keadaan menyenangkan. Semoga panjenengan semuanya di hari yang ke-8, yaitu di bulan Ramadan ini, hari yang ke-8, masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas serta rutinitas kita sehari-hari. Dan semoga Allah menyampaikan kita sampai di penghujung Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dirahmati oleh Allah, pagi ini ada kegiatan yang sangat istimewa, kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua teman-teman dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yaitu materinya yang sangat bagus sekali, yaitu Best Prestige Moderasi Beragama dan SRC, yang nantinya akan disampaikan oleh saudara kita, Dr. Abdul Muiz MPD. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan baca Ummul Quran. Semoga acara ini menambah berkah di bulan yang penuh berkah ini. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pok Jakwas kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Farhan MPD, dipersilahkan. Monggo Ustadz Farhan, hati-hati di jalan, sambil bergabung, tetap semangat Ustadz, dipersilahkan panjenengan untuk memberikan kata sambutan. Monggo. Suaranya belum keluar, Ustadz. Suaranya Ustadz belum keluar. Halo, sudah ya? Sampun Halo? Ustadz, monggo dipersilahkan. Monggo. Alhamdulillah, yang pertama kami hormati Bapak Kasih Pais Kemenak Surabaya, Bapak Ibu pengawas yang berbahagia, seluruh DPAI baik dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang kami hormati, wabil khusus Bapak Dr. Abdul Muiz
yang alhamdulillah berkenan memberikan materi yang sangat urgent yang kami muliakan. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini atau setengah siang ini kita bisa sama-sama menjalankan misi kita, yaitu bagaimana Surabaya ini nanti menghasilkan penulis-penulis yang handal. Oleh karena itu pagi ini eh, kemarin setelah pertemuan dengan Bapak Kasih, itu gimana Surabaya ini nanti minimal tiap jenjang itu punya apa ya, punya satu buku. Syukur-syukur semua sekolah itu mempunyai karya. Nah, pada kesempatan yang pagi ini, Budin telah memfasilitasi menghubungkan dengan Bapak Dr. Abdul Muiz ini dalam rangka memberi pencerahan, ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah itu kemudian bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, serta kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan moderasi agama itu kemudian kalau dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dikumpulkan, nanti insya Allah kalau se-Surabaya ya bisa sampai 10 buku ya kalau semuanya berkenan. Cuma karena penulis itu tidak semua telaten ya. Oleh karena itu dengan mengikuti acara ini mudah-mudahan apa yang menjadi slogan bahwa menulis itu mudah nanti bisa terlaksana. Oleh karena itu sekali lagi mohon kepada para Bapak Ibu KPAI, selesai dari acara ini nanti mudah-mudahan kemudian apa yang dialami di sekolah masing-masing atau dibantu dengan beberapa literatur nanti mencoba dituangkan idenya atau pengalamannya dalam bentuk tulisan, dengan harapan sekali lagi Surabaya nanti akan menghasilkan karya. Ya minimal sekali itu adalah kalau bisa satu jenjang itu satu. Syukur-syukur bisa 10 karena beberapa dari SMA SMK itu sudah ada yang bakat. Misalnya di SMA 4 yang saya tahu itu hampir semua modul itu ya jadi buku. Dan semua anak-anak itu eh, sudah berkarya. Nah, sehingga yang lain nanti mudah-mudahan bisa seperti itu. Sekali lagi, di pagi hari ini adalah bagian dari pencerahan agar bagaimana nanti Surabaya itu menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Demikian sekilas sambutan dari kami atas nama Pak Jawas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farhan sudah memberikan kata sambutan. Tentunya ini bisa memotivasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru PAIS dari SD, SMP, SMA, SMK untuk lebih intens lagi mengajari anak-anaknya untuk bisa berkarya dan itu dalam tulisan. Beberapa tahun yang lalu ada pengalaman ini. Saya mengikuti bukan moderasi beragama, misalnya BIMTEK di Purwakarta, yaitu tentang intoleransi, Budin. Jadi ini sebenarnya kalau dipadu-padankan hampir sama dengan moderasi beragama, karena di sana juga kita diajarkan untuk ke siswa tidak membeda-bedakan. Jadi kita dilarang untuk intoleransi. Jadi kita diajarkan untuk bertoleransi. Semoga nanti kita bisa ke depannya Surabaya tentunya akan bisa membuat buku ya karya dari beberapa sekolah. Begitu indahnya nanti kalau kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak didik kita. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kasih Pais kepada yang terhormat Bapak
Khairul Razikin SAG MPD, dipersilahkan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Pak Farhan dan seluruh pengawas pendidikan agama Islam dari semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk SLB. Bapak Ibu guru PAI juga dari semua jenjang yang saya muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita semuanya masih dalam kondisi sehat wa'afiyah, sehat jasmaniah, sehat rohaniah, dan bisa menjalankan aktivitas ibadah secara maksimal, ibadah yang terbaik di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, langsung saja saya awali. Tulislah yang Bapak Ibu kerjakan, dan kerjakanlah yang Bapak Ibu tulis. Ya, saya ulangi, tulislah yang Bapak Ibu kerjakan dan kerjakan yang Bapak Ibu tulis. Memang budaya tulis ini nyaris semakin lemah, bahkan mulai menghilang. Oleh sebab itu, kita kembali membangkitkan budaya tulis ini, semangat menulis ini, supaya apa? Supaya karya-karya besar bisa tercipta, karya-karya besar bisa lahir. Dan kita tidak perlu menulis yang sulit-sulit. Kita mulai dari yang paling sederhana, yang paling mudah, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita lakukan. Menulis itu memang belum menjadi habit atau kebiasaan. Tapi itu semua nanti akan berjalan dengan mudah kalau kita sudah memulainya. Kalau kita tidak pernah memulai, maka selamanya tulisan itu tidak akan ada. Oleh sebab itu kami dari Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mengajak kepada Bapak Ibu guru PAI yang hebat, yang punya dedikasi, punya loyalitas, punya komitmen untuk bersama-sama menulis terkait dengan moderasi beragama di sekolah panjenengan sendiri. Tidak usah yang lain, di sekolah panjenengan sendiri. Kenapa moderasi beragama? Karena salah satu program prioritas dari Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Selain itu bisa juga school religious culture, yaitu sekolah berbudaya agama. Tantangan ini itu adalah hasil dari kami diskusi dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Ya, beliau menginginkan bahwa praktek-praktek baik ya yang ada di sekolah, terutama terkait dengan moderasi beragama, terkait dengan kebiasaan baik yang ada di sekolah itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan.
Lah, kami kemudian mengajak komunikasi Bapak Ibu pengawas, kami tidak muluk-muluk. Memang sekolah yang ada di Surabaya ini sangat banyak. Tapi kalau kami di awal ini memberikan target yang terlalu tinggi, justru jenengan nanti menjadi lari, jenengan nanti khawatir, jenengan nanti merasa tidak bisa, terbebani, dan lain sebagainya. Maka kami itu tidak punya target yang muluk-muluk. Artinya apa? Di setiap jenjang ya, misalnya SD, SMP, SMA, SMK, termasuk SLB, cukup satu buku saja. Lah, satu buku ini nanti jangan dibayangkan Bapak Ibu, buku itu dicetak. Monggo kalau mau yang ada yang mau mencetak monggo, tapi prinsipnya mencetak itu butuh biaya dan lain sebagainya. Cukup nanti kita buat file pakai barcode yang itu bisa diakses oleh semuanya. Prinsipnya begini, kalau satu orang guru, ya satu orang guru itu menulis satu judul saja, itu nanti akan banyak sekali judul. Jadi tema besarnya adalah terkait dengan sekolah moderasi beragama. Juga bisa terkait dengan school religious culture. Nah, untuk judul monggo sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Kalau saya berpikir apa ya secara teknis pragmatis, dalam satu buku itu misalnya itu ada 50 judul ya, 50 judul. Satu judul itu 3 lembar, itu sudah 150 lembar. Buku 150 lembar itu Bapak Ibu sudah cukup tebal. Kita itu kalau membaca buku yang tebal itu pasti bawaan sudah males dulu, berat dulu. Jadi maka saya itu mengawali dari yang ringan-ringan dulu. Memberikan tantangan kepada Bapak Ibu yang ringan-ringan dulu, tidak yang berat-berat. Harapannya begini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu cukup satu judul saja. Kalau bisa lebih dari satu judul itu adalah bonus, ya lebih baik. Kemudian satu judul itu misalnya Bapak Ibu uraikan dalam lembar-lembar tulisan nanti, ya maksimal 3 lembar. Kalau lebih ya lebih baik. Jadi itu. Nanti mungkin ada tim editing dari siapa Budin dan kawan-kawan. Oh iya, saya tadi lupa, mohon maaf. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Muiz sebagai narasumber sekaligus ya nanti akan memberikan pencerahan, motivasi kepada kita semuanya. Yang jelas Pak Abdul Muiz itu nanti hanya akan memotivasi kita semua, memberikan pancingan kepada kita semuanya, memberikan tantangan kepada kita semua. Kalau tantangan motivasi yang beliau berikan tidak kita sambut, tidak kita mulai action, maka selamanya tidak akan mewujud, selamanya tidak akan jadi tulisan itu. Saya ingat bahwa ada seorang public speaking ya, jadi seorang yang ahli dalam public speaking, itu ternyata awalnya itu juga karena dia itu dipaksa untuk tampil. Awalnya juga grogi, dredeg, nervous, dan lain sebagainya. Tapi karena awal itu menjadi pengalaman, akhirnya berikutnya dia itu menjadi tertantang. Dia itu kemudian menjadi ketagihan. Ternyata saya ini bisa. Ternyata saya ini mampu. Jadi ada potensi-potensi tersembunyi yang selama ini, mohon maaf, itu tidak tergali oleh kita semua. Termasuk dalam menulis. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebagai guru PAI itu bisa menulis. Dan banyak sekali
yang ada dalam otak Bapak Ibu ini sangat banyak yang belum tertuangkan. Kalau itu sudah dimulai dituangkan, kemudian itu diawali dari menulis yang sederhana, dari baris ke baris, nanti itu akan lahir berbaris-baris tulisan. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketika kemudian di tengah jalan Bapak itu kehabisan ide, berhenti dulu. Jangan kemudian merasa putus asa, merasa tidak bisa melanjutkan dan lain sebagainya. Ya, nanti itu akan lahir ide-ide baru, kemudian gagasan-gagasan baru. Kalau kita ini sudah berani memulai, sama dengan seorang penceramah itu, dia kenapa bisa bicara dengan lancar dan lain sebagainya. Itu karena dia berani memulai, berani dengan kenervesannya, berani dengan awal galaunya, dredegnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga begitu. Memulai menulis itu akan berkecamuk beban begini begitu, nanti dibaca orang, nanti hasilnya tidak memuaskan. Abaikan semua itu. Yang penting kita mulai dengan satu niat baik, ya. Dan yang kita tulis adalah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita alami. Tentu itu menjadi sangat mudah. Jadi itu Bapak Ibu sebagai arahan awal. Sekali lagi harapan kami dari seksi PAIS Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu ini nanti bisa selesai ya, maksimal di akhir Ramadan ya, maksimal di akhir Ramadan. Nah nanti ketika kegiatan halal lebih halal itu akan kami launching dan akan kami pamerkan kepada seluruh ASN di Kementerian Agama, termasuk di Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa guru PAI Kota Surabaya ini juga bisa berkarya, juga bisa menghasilkan tulisan. Guru PAI itu aktif, produktif. Guru PAI itu bukan hanya terjebak pada rutinitas saja. Jadi itu harapan kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas semangat Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu kemudian kita itu nanti dilanda rasa takut, tulisan kita itu nanti kurang bobot, tidak berkualitas. Abaikan semua itu. Mulailah dengan tulisan-tulisan yang sederhana yang kita bisa, nanti itu akan memberikan satu energi yang luar biasa kita untuk menghasilkan tulisan-tulisan selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan ini mudah-mudahan nanti menjadi jariah kita semuanya, menjadi manfaat yang luar biasa bagi generasi selanjutnya, yang nanti tulisan Bapak Ibu nanti itu akan tetap terdokumentasi, tetap akan dibaca, meskipun Bapak Ibu nanti mohon maaf ya, sudah purna atau bahkan sudah meninggal, itu tetap dibaca. Oh ini dulu ada tulisan Ibu Din, ini ada tulisan Pak, ini tuh akan tetap terbaca, terabadikan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat dan kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kecil, sederhana yang kita lakukan ini mudah-mudahan membawa dampak yang luar biasa bagi kita semua, bagi guru PAI khususnya, bagi siswa-siswa kita, dan itulah jariah kita yang nanti akan kita nikmati di akhirat nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi tetap semangat guru PAI. Matur nuwun kepada Bapak Dr. Abdul Muiz mau mendampingi Bapak Ibu guru PAI Kota Surabaya, dan kami dari seksi PAIS tidak bisa memberikan support yang lebih, paling tidak kami juga ikut memotivasi dan mensemangati Bapak Ibu semuanya. Wa akhiron wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rozikin sudah memberikan kata sambutan dan memberikan motivasi kepada kita, Bapak Ibu Guru PAIS.
baik dari TK sampai SMA. Nggih. Satu yang bisa kita jadikan penyemangat ini. Tulislah apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz tadi. Tulislah apa yang Bapak Ibu kerjakan dan kerjakan apa yang Bapak Ibu tulis. Nah, ini sangat memotivasi sekali Ustadz. Jadi nanti kita semuanya bisa bersama-sama belajar menulis satu sekolah 3 lembar. Wah, itu karya yang sangat besar. Nantinya mudah-mudahan akan bisa terlaksana, akan bisa terwujud di sela-sela kesibukan kita untuk bisa menulis. Terima kasih Ustadz untuk memberikan motivasi dan kata sambutan dari panjenengan untuk kita semuanya. Semoga bisa kita manfaatkan dan kita realisasikan. Untuk selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Harsono, SAG MPD. Kepada beliau dipersilakan untuk memberikan doa pada pagi hari ini, agar nanti penyampaian materi ini bisa kita serap. Pada yang terhormat Bapak Haji Harsono, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati beserta teman-teman pengawas dan juga narasumber dan guru PAI semua jenjang. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara pada pagi ini sampai selesai menjadi acara yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbana ya nas'aluka shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma jalna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa adil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa ridhaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil yanfa'una rabbi fakihna wa fakih lana wa qurbatin lana fi dinina. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah bersedia untuk memimpin doa pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, acara yang kita tunggu-tunggu, ya acara kita yaitu topiknya rencana membuat best practice SRC dan moderasi beragama untuk GPAI Surabaya yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Muiz MPD. Saya akan baca, yaitu guru PAI prestasi tingkat nasional. Ya. Saya akan bacakan CV beliau. Ya. Beliau adalah, sebentar. Beliau adalah nama lengkap Abdul Muiz Junaidi. Lahir di Jember 1 Januari 86. Pendidikan S3 UIN Jember. Alamat Joso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur.
penghargaan yang pernah beliau raih, yaitu yang pertama juara 1 GTK Creative Camp tahun 2023. Juara 1 Kupai Berprestasi Nasional 2021. Juara 1 GCC bidang lomba media pembelajaran di tahun 2023. Juara Audionya mati, Bu Nurul. Bu Nurul, audionya mati. Audionya mati. Bu Nurul, audionya di-on-kan dulu, Bu Nurul. Mungkin kepencet tadi. Bu Nurul, Maaf Budin, dari mana tadi ya Budin ya? nama sama tanggal lahir. Oke. Dari Oke. juara. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada unsur kesengajaan gitu. Mungkin kepencet. Beliau menjuarai juara 1 GTK pada tahun 2023, juara 1 Guru PAI Berprestasi Nasional yaitu tahun 2021. Juara 1 bidang lomba media pembelajaran di tahun 2023, juara 2 inovatif pendidikan karakter SMA Kemendikbudristek 2017, juara 3 lomba media pembelajaran IT 2024, finalis 10 besar GTK inovatif tahun 2023, finalis 10 besar Jambore GTK tahun 2024. Beliau juga penulis buku terbaik pada tahun 2021, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Saya bacakan lagi ya, pengalaman beliau yaitu guru di SMA Negeri 1 Yoso Wilangun mulai sejak 2010 hingga sekarang, pengajar praktek program guru penggerak Kemendikbudristek, fasilitator program guru penggerak, praktisi mengajar kampus Merdeka Angkatan 4, dosen STAI Bustanul Ulum Lumajang, sampai sekarang instruktur ICT di Subdit PAI SMA Kemenak mulai sejak 2019 hingga sekarang, guru pamong PPG UIN Jember hingga sekarang, wakil ketua MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga sekarang. Publikasi karya Bapak Ibu, beliau sudah menulis Seni Pengelola Pembelajaran tahun 2023, ada konsep dan strategi pembelajaran di era revolusi industri, yaitu di 2019. Karir beliau di bidang organisasi, Ketua MGMP, Ketua 4 MGMP PAI, Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 4, PCNO Kabupaten Lumajang, Koordinator Infokam, anggota Dewan Pakar Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Lumajang. Pendidikan beliau dari MI Darussalam Jember, MTS Bustanul Ulum, MA Baitul Arkom Jember, S1 Stein Jember, S1 UT Jember 2024, S2 UIN Jember 2014, dan S3 beliau yaitu di UIN Jember 2022. Alhamdulillah banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Bapak Abdul Muiz Junaidi, dipersilakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini di tanggal 8 Ramadan. Kepada beliau, monggo Ustaz, langsung dimulai. Oke, terima kasih Bu Nurul. Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas, Bapak.
Jelas sudah Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Rais wabarakatuh. Kemenak Kota Surabaya, Bapak Rozikin, Bapak Ibu pengawas Kemenak Kota Surabaya, serta Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam Kota Surabaya, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual di ruangan ini dalam rangka belajar bersama bagaimana menulis praktik baik SRC dan moderasi beragama, sehingga nanti bukan hanya kita lakukan sendiri tapi juga berdampak kepada orang lain melalui tulisan-tulisan itu. Salawat ma'assalam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita harapkan fi yaumil qiyamah. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenak Kota Surabaya, khususnya Pak Kasih yang bersedia hadir dan menemani kita semua di sini, sudah menyampaikan salam pembuka tadi. Juga Pak Farhan, Ketua Pok Jawas, di sela-sela kesibukan yang healing-healing tadi masih menyempatkan untuk memberikan sambutan. Matur suwun Pak, Bu Din Rahma yang mengajak saya untuk berkolaborasi. Beliau ini teman dulu, teman guru PAI, dan sampai sekarang masih terus berkomunikasi dengan Bu Din Rahma. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, saya diminta oleh Budin untuk, ya awalnya hanya ngobrol aja, kemudian terselenggaralah kegiatan pagi hari ini untuk berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sih menulis praktik baik itu yang mudah, yang sederhana, namun juga berdampak kepada orang lain. Panjang yang sudah dibacakan oleh Ibu Moderator tadi, semua itu saya rintis sejak 2015 Bapak Ibu sampai hari ini, dan Alhamdulillah selama saya berbagi praktik baik, banyak teman-teman yang juga menghasilkan praktik baik dan kemudian diabadikan dalam bentuk tulisan, termasuk yang hari ini akan kita lakukan bersama-sama di ruang virtual ini. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Rozikin tadi, bahwa yang saya sampaikan ini adalah pemantik saja, pemantik agar Bapak Ibu mau menulis, kemudian mulai menulis, dan kemudian mempublikasikan tulisan di berbagai media. Jika kemudian tulisan itu dipublikasikan dalam bentuk media cetak, buku, kumpulan tulisan, dan lain sebagainya, maka dampaknya akan terasa lebih luas dan Bapak Ibu pasti bangga karena dengan dengan buku yang kita tulis sendiri itu pada akhirnya, kalau orang pertama menulis itu persis seperti ini Bapak Ibu, seperti pengantin baru. Jadi kemana-mana kayak dibawa aja bukunya karena saking senangnya gitu ya, saking senangnya menulis dan tulisannya sudah dipublikasikan, sehingga dia merasa bahwa wah, ini tulisan saya sudah jadi dan ini harus diberitahu kepada banyak orang. Nah, itu yang akan kita lakukan. Izinkan saya share screen. Ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jika engkau bukan anak raja maka menulislah. Tulisan itu tidak pernah lekang oleh zaman Bapak Ibu. Kita tentu masih ingat betul bagaimana Gus Dur membumikan toleransi dan moderasi beragama kala itu, belum seperti booming seperti saat ini. Bahkan orang-orang menyebut Gus Dur itu sebagai bapak toleransi. Salah satunya melalui tulisan-tulisan beliau. Sampai hari ini kita mengenal Gus Dur dengan sangat baik walaupun beliau sudah tiada. Ini yang saya maksud bahwa karya-karya kita yang kita tulis, bahkan dipublikasikan atau tidak, itu akan dikenang oleh orang lain. Selama karya itu ada, kemudian kalaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi kita pernah menulis, maka karya kita itu akan menjadi bagian dari lintasan sejarah. Karya kita itu akan menjadi pengingat bagi orang-orang yang masih hidup bahwa kita berkarya, kita pernah ada. Maka itu pas sekali dengan kutipan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa salah satu yang kita lakukan jika kita bukan penguasa, bukan anak raja, maka menulis adalah jalan ninja gitu Bapak Ibu ya, untuk meninggalkan jejak, sehingga nanti kalaupun kita sudah menghadap kehadiratnya, tulisan kita itu masih abadi dan digunakan oleh anak-anak, digunakan oleh pembaca, kekal gitu ya. Tulisan kita itu masih masih bisa dirasakan oleh orang lain.
Saya sama seperti Bapak Ibu semua. Saya sendiri adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sawilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kalau dari Lumajang, kalau dari Surabaya itu 3 jam perjalanan, sudah ada tol Bapak Ibu dan cepat dekat gitu ya. Mudah-mudahan besok saya bisa ditakdirkan bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu, bukan secara virtual tetapi secara langsung. Tapi karena ini acaranya memang mendadak, saya bilang mendadak karena Budin baru menyampaikan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan dari acara ini nanti kegiatan ini nanti akan lahir kegiatan-kegiatan yang lain yang memantik Bapak Ibu untuk semangat menulis. Ah, saya paling tidak ada 4 ini yang melatar belakangi. Kenapa sih kok harus ada kegiatan ini? Yang pertama, memahami pentingnya menulis praktik baik. Jadi praktik baik itu akan semakin luas dampaknya kalau kita menyebarluaskan, entah melalui media sosial, melalui video, melalui foto, bahkan melalui tulisan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi seperti apa sih eh, praktik baik itu kok penting untuk ditulis? Apa urgensinya menulis praktik baik? Apa? Kemudian yang kedua, menyusun tulisan praktik baik dengan struktur sederhana. Jadi nanti persis seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, tidak perlu terlalu rumit dan panjang, bahkan tulisan-tulisan pendek itu sebenarnya bisa menginspirasi banyak orang. Orang akan malas membaca tulisan yang panjang, apalagi kita, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru terutama karena tugas di kantor yang sudah menumpuk, belum lagi ngurusi anak-anak yang dengan latar belakang dan tingkah pola yang bervariasi, maka buku yang kita hasilkan mestinya ya tidak terlalu tebal sehingga orang akan senang membaca. Tulisan-tulisan pendek, tulisan-tulisan yang menginspirasi, tidak panjang dan tidak banyak itu akan lebih mengena dan disukai oleh banyak orang karena ringan gitu ya, ringan dan bisa dipraktikkan. Kemudian yang ketiga, membangun narasi deskriptif, reflektif dan inspiratif. Ini didapat dari praktik baik yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah atau bahkan sudah dilakukan gitu ya. Karena kaitannya dengan apa sekolah yang menerapkan nilai-nilai keagamaan, kemudian nilai-nilai moderasi beragama, saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan itu, walaupun dalam tanda kutip kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan sudah berbasis moderasi beragama. Yang sudah kita lakukan adalah kultur religius di sekolah masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu diingat-ingat, wah ini benar ya, ternyata yang saya lakukan sudah berbasis moderasi beragama. Nanti kalau nulis, Bapak Ibu akan mengalir sendiri, gitu ya. Deskripsinya akan deskriptif, reflektif, dan inspiratif. Kemudian yang terakhir, menghasilkan draft awal tulisan praktik baik. Saya insya Allah bersedia membimbing dan menemani Bapak Ibu sampai buku itu jadi, kumpulan tulisan itu menjadi buku dan kemudian dipublikasikan, tidak harus dalam bentuk fisik, tetapi boleh dalam bentuk PDF, kemudian dipublikasikan di web, dipublikasikan di media sosial, dan seterusnya. Kalaupun nanti berbentuk fisik, malah akan lebih bagus, bisa dipamerkan, bisa ditunjukkan, bisa dibagikan kepada orang lain. Ini pengetahuan awal saja, Bapak Ibu. Mengapa sih kok harus menulis? Setidaknya setiap buku yang kita tulis dan terbit itu, yang pertama dia tercatat di Perpusnas di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi kalau buku itu terdaftar dengan ISBN, maka dia akan tercatat dalam katalog dalam terbitan. KDT itu katalog dalam terbitan dan terekam dengan nomor ISBN. Kemudian yang kedua, menjadikan penulisnya terkenal dan dikenal. Siapa sih yang nulis moderasi beragama ini? Saya masih membaca beberapa tulisan yang sudah terbit berkaitan dengan SRC dan moderasi beragama itu belum banyak, Bapak Ibu. Jadi ini ladang bagi kita, ladang luas, kolam yang luas bagi kita untuk kita selami, untuk kita uh, mulai mengisi di dalamnya dengan praktik baik yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tabungan jangka panjang dan warisan masa depan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalaupun nanti kita sudah tidak di dunia ini, tapi tulisan kita masih menjelajah kemana-mana. Tulisan kita masih menjadi bagian dari lintasan sejarah generasi-generasi setelah kita. Nah, ini data dan fakta bahwa sesungguhnya kebiasaan menulis itu atau secara umum Bapak Ibu ya, literasi itu berkontribusi hingga 85% dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Literasi itu yang menulis dan membaca. Jadi dari
kontribusi kehidupan kita, literasi itu berkontribusi 85%. Ini penelitian UNESCO Bapak Ibu ya. Tahun 2021, 85% kontribusi dalam kehidupan kita itu diberikan oleh literasi. Kemudian riset juga menunjukkan bahwa 90% individu sukses memiliki kebiasaan membaca rutin, di mana mereka menghabiskan setidaknya 30 menit sehari untuk membaca. Jadi kalau kita masih berlatih ya tidak perlu 30 menit Bapak Ibu. Meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk membaca gitu ya. Jadi menulis itu termasuk menulis praktik baik itu tidak bisa dilakukan tanpa membaca. Nah, khusus untuk praktik baik karena sudah kita lakukan Bapak Ibu dalam aktivitas belajar bersama peserta didik, maka akan lebih mudah. Kita hanya tinggal membayangkan saja bahwa praktik baik yang kita lakukan itu bagaimana kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang sederhana dan rapi. Kemudian yang terakhir, eh, siswa yang rajin menulis memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih baik dan 90%, 95% dari mereka cenderung mencapai kesuksesan akademik yang lebih tinggi. Nah, praktik baik yang kita tulis itu nanti kita tularkan Bapak Ibu kepada peserta didik. Jika buku kumpulan tulisan praktik baik ini nanti sudah dipublikasikan dan terbit, maka berikutnya mari kita tularkan kepada anak didik kita, ya, agar mereka juga bangga kita sebagai pembina atau pengajar PAI, anak-anak juga bisa menulis dengan kita sebagai pembimbingnya. Ini sepertinya semua kita sudah pernah melihat ya. Jadi kerucut pengalaman Edgar Dill ini menggambarkan bahwa aktivitas belajar kita itu akan membekas ketika kita melakukan atau mengajak peserta didik untuk beraktivitas atau melakukan. Jadi 90% yang diingat oleh peserta didik itu ketika mereka praktik atau diajak beraktivitas dalam pembelajaran termasuk menulis. Nah, yang pernah kita baca itu baiknya kita tulis Bapak Ibu. Sehingga eh, apa apa yang kita baca itu kemudian kita praktikkan dalam tulisan. Nah, khusus untuk praktik baik ini kan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi agar itu melekat, kuat dan membekas maka ayo kita tulis gitu ya. Agar itu bisa jadi bahan refleksi dan evaluasi kita, mari kita tulis sehingga orang-orang bukan hanya terinspirasi tapi bisa meniru apa yang sudah kita lakukan. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa alasan. Saya setidaknya menulis 9 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Apa yang membuat Bapak Ibu merasa sulit untuk memulai menulis praktik baik? Bapak Ibu bisa memilih dan menuliskan jawabannya di kolom chat. Yang pertama, tidak tahu harus mulai dari mana. Yang kemudian, yang kedua, takut tulisan tidak menarik. Yang ketiga, tidak punya waktu. Yang keempat, kurang percaya diri. Yang kelima, malas dan moody. Jadi mut-mutan nulisnya. Yang keenam, sibuk dengan pekerjaan kantor. 7, tidak punya praktik baik. 8, tidak pernah menulis. 9, bingung dan blank. Atau 10 lainnya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Bapak Ibu bisa memilih. Oh, ini ada yang nulis 6. Oke. Kalau boleh minta dijelaskan singkat SRC dan moderasi beragama itu apa maksudnya. Oke Pak, nanti saya jelaskan Pak Ahmad Husaini. Nanti saya jelaskan Pak, ini di awal saja. Ini siapa ini? SMA N 4 Surabaya, ini 6. 6 itu sibuk dengan pekerjaan kantor. Wah ini kerjaannya banyak berarti Pak ya, selain guru PAI. Pak Agus Jamal tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian Pak Husaini malas. Pak Iwan lingkungan yang mendukung untuk tidak menulis. Kemudian Bu Rohma ini 10 tidak tahu harus mulai dari mana. Oke. 1 dan 2 takut tulisan tidak menarik. Ini Ibu Fasihah. Kemudian ini nomor 1 Bu Hajah Khairul Bariyah tidak tahu harus mulai dari mana. Oke, sama-sama Pak. Ini 1 dan 2. Mayoritas 1 dan 2. Tidak tahu harus memulai dari mana. Yang lain Bapak Ibu bisa menuliskan ya. Bisa menuliskan di kolom chat. Kenapa sih? Atau apa sih yang membuat Bapak Ibu merasa sulit untuk mulai menulis? Tiba-tiba ngeblank. Nah ini berarti sudah punya tulisan atau sudah punya bayangan kemudian blank gitu Bu ya. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini apa ya? Bentar.
Nah, ini pengetahuan awal saja. Kita akan mulai dari praktik baik. Apa sih praktik baik itu? Setidaknya ada 4 kata kunci, Bapak Ibu, untuk memahami praktik baik. Yang pertama, inovasi. Jadi praktik baik itu adalah ide atau pendekatan baru dalam pembelajaran. Tentunya yang berkaitan dengan school religious culture dan moderasi beragama. Kultur kultur keagamaan ya, kultur religius ya, pembudayaan beragama atau nilai-nilai religius dalam beragama yang ada di sekolah. Itu ada inovasi yang ditunjukkan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah refleksi, bahwa praktik baik itu adalah proses merenungkan pengalaman yang telah dilakukan. Jadi apa? Ada sesuatu yang sudah kita lakukan, kemudian kita renungkan, kita evaluasi sendiri. Oh iya ya, begini ya, kira-kira ya gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada refleksi bahwa oh kemarin itu ternyata anak-anak berhasil. Setelah saya menyampaikan materi A dengan metode X, ternyata anak-anak antusias dalam belajar, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga, kata kunci yang dimaksud praktek baik yang ketiga adalah dampak. Hasil positif dari praktek baik terhadap peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Jadi ada apa? Terlihat Bapak Ibu dampaknya ternyata yang kalau sebelumnya anak-anak tidak rajin, tidak ada pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran ini sudah ada. Nah, itu praktek baik Bapak Ibu. Bapak saya baru memulai anak-anak untuk membaca Asmaul Husna masih di lingkup kelas, Pak. Jadi setiap pembelajaran PAI saya mengawali dengan Asmaul Husna. Misalkan Bapak Ibu ya, misalkan. Kemudian ternyata di kelas-kelas lain ingin juga seperti itu, Pak, kelas yang tidak saya ajar. Kemudian saya beralih bagaimana kalau secara sentral dipimpin dari ruang guru yang ada audionya, kemudian bareng-bareng. Nah, itu juga bagian dari praktik baik. Berdampak bukan hanya pada 1-2 orang, tetapi sekolah dan bahkan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, replikasi. Jadi praktik baik itu mudah ditiru, Bapak Ibu. Mudah diadopsi oleh siapapun, mudah dimodifikasi dan dikembangkan untuk diimplementasikan di tempat lain. Bapak Ibu kalau punya praktik baik, bagikan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain. Boleh jadi dari cerita itu teman-teman kita terinspirasi. Oh begitu ya Bu, saya bisa dong memulai ini. Nanti Bapak Ibu sharing lagi dengan teman yang sudah pernah diceritakan. Gimana Bu kemarin sudah berhasil belum? Oh ternyata dimodifikasi dengan ini. Itu bukan berarti Bapak Ibu tersaingi tidak, tetapi replikasi praktik baik kita mudah diduplikasi, mudah ditiru di ATM, amati tiru dan dimodifikasi. Kemudian mestinya kita bangga, mestinya kita senang bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian dari uh, praktik baik itu adalah bagian dari 4 kata kunci, yakni salah satunya adalah replikasi. Kalaupun praktik baik yang kita lakukan itu kemudian dikembangkan, mestinya kita bangga karena orang yang dapat cerita dari kita, dia terinspirasi dan akhirnya dikembangkan. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini setidaknya 4 kata kunci ini yang menggambarkan yang memahamkan bagi kita bahwa praktik baik itu mengandung 4 kata kunci itu tadi. Inovasi, kemudian refleksi, dampak, dan replikasi. Berikutnya, nah kita akan lebih fokus lagi nih Bapak Ibu. Praktik baik dalam konteks school, religious culture, dan moderasi beragama. Ini yang ditanyakan Pak Husaini tadi. Yang pertama, kita langsung ke teknis saja Bapak Ibu ya. Jadi bentuk praktik baik dalam SRC dan moderasi beragama itu seperti apa di sekolah? Yang pertama adalah toleransi. Praktik nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran dengan pendekatan inovatif dan kreatif. Ini mudah Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya itu di SMA N1 Yuswawilangun dekat dengan kampung Kristen Tunjung Rejo. Ada satu kampung di situ komunitas non Muslim banyak dan siswanya banyak sekolah di sini. Nah, toleransi itu kita menyediakan ruang khusus bagi peserta didik minoritas atau non Muslim untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar. Jadi ada nilai-nilai toleransi. Misalkan contoh, kalau di sekolah saya peserta didik non Muslim mendapatkan karena jumlahnya tidak sebanyak yang Muslim Bapak Ibu ya. Jadi di satu sekolah, di sekolah saya itu ada 800-900 peserta didik, yang non Muslim itu ada 2 kelas. Ya sekitar 70-an siswa lah Bapak Ibu.
Nah, mereka mendapatkan mata pelajaran agama mereka ketika peserta didik yang Muslim melaksanakan sholat Jumat dan mengikuti keputrian. Ya, kalau yang berhalangan kan mengikuti keputrian Bapak Ibu. Kemudian yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Yang non Muslim ini diberikan kebebasan untuk belajar apa pendidikan materi materi agama mereka. Tentu didampingi oleh guru Bapak Ibu ya, guru pendidikan agama mereka. Nah, ini merupakan contoh praktik SRC dan MB yang paling mudah. Ada nilai-nilai toleransi yang ditanamkan. Sekolah memberikan ruang yang luas kepada mereka untuk mengembangkan materi pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Oh, ada ruangan khusus yang disiapkan. Itu kan mengandung nilai-nilai toleransi yang bisa diceritakan gitu ya. Diceritakan dengan dengan tentu ini yang saya ceritakan ini banyak terjadi di sekolah-sekolah dan itu kita bisa mulai menulisnya dari situ Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Kerjasama peserta didik lintas agama dalam aktivitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas maupun proyek sekolah. Contoh lagi Bapak Ibu yang bisa ditulis. Di tempat saya ketika ada kegiatan misalkan peringatan Isra Mi'raj apa besok yang akan terjadi ini hari Senin itu ada dimulai kemarin Bapak Ibu ya, hari Jumat kemarin, besok hari Jumat kemarin pembukaan, hari Senin itu ada kegiatan pesantren Ramadan. Nah, yang peserta didik non Muslim ini dilibatkan juga dalam kegiatan pesantren Ramadan. Kalau pesertanya Muslim, yang non Muslim ini membantu absensi. Nah, karena kegiatannya dipusatkan di masjid, setiap peserta didik Muslim yang akan memasuki masjid, mereka harus absensi dulu. Siapa yang mengabsen? Peserta didik yang non-Muslim. Nah, ini kan kolaborasi Bapak Ibu. Sudah jadi praktik baik gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu tulis. Nanti saya membayangkan begini, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu ada di banyak banyak di sekolah Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Nah, nanti ketika itu ditulis dan menginspirasi banyak orang, nanti kita sebarluaskan. Saya bersedia juga terlibat di proyek penulisan ini sehingga nanti bukan hanya di Surabaya tapi juga ternyata juga ada tulisan dari SMA N1 Zawilangun gitu ya. Contohnya itu yang kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan. Contoh sikap moderat dalam kehidupan di sekolah, dalam pembelajaran dan aktivitas lainnya. Misalkan ini juga mudah Bapak Ibu. Peduli. Jadi ada peserta didik non-Muslim yang anggota keluarganya meninggal. Anak-anak rohis di SMA Yoso itu menghimpun dana takziah Bapak Ibu. Jadi dari kelas-kelas menghimpun dana seikhlasnya mereka, kemudian uang itu dikumpulkan dan diberikan ke rumah duka. Ini tidak peduli Bapak Ibu, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Menunjukkan bahwa Islam itu moderat dan toleran, gitu ya. Ada keteladanan yang diajarkan di situ, ada nilai-nilai nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan melalui aktivitas takziah itu tadi, kalau di Islam ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, dialog. Ruang diskusi terbuka untuk memahami perbedaan dan menguatkan nilai-nilai kebersamaan. Misal, peringatan Hari Besar Keagamaan. Ada diskusi Bapak Ibu antara peserta didik Muslim dengan non-Muslim. Contoh yang terakhir adalah inklusivitas. Lingkungan sekolah yang terbuka dan ramah anak tanpa memandang latar belakang agama. Kalau yang terakhir ini sepertinya terjadi di mana-mana Bapak Ibu ya, dan sangat mudah untuk ditulis. Berikutnya, mengenal praktik baik yang layak ditulis. Nah, kalau tadi kan contoh-contohnya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya ini kan contoh praktik baik dalam konteks SRC dan moderasi beragama secara umum. Ada nilai toleransi, kolaborasi, keteladanan, dialog, dan inklusivitas. Yang layak ditulis seperti apa sih? Ini sudah pada hal teknis Bapak Ibu. Jadi misalkan saya menyontohkan di sini. Ini yang disajikan ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Contoh ngaji bareng lintas agama. Nah, ini Bapak Ibu jangan salah paham ya. Jadi ngaji bareng ini maksudnya ada di satu tempat atau di satu ruangan. Setiap Muslim ngaji kitabnya masing-masing. Berarti kalau Muslim ngaji Al-Quran, kalau Kristen mereka ngaji kitabnya dan begitu seterusnya. Nah, aktivitas ini nanti bisa kita rekam Bapak Ibu dalam bentuk tulisan disebarluaskan bahwa ada aktivitas jadi beri judul aja ngaji bareng lintas agama. Bapak Ibu sudah mulai menarasikan di situ. Gitu ya.
Kemudian yang kedua, pojok refleksi moderasi beragama. Penyediaan ruang sekolah yang menampilkan karya peserta didik tentang pesan perdamaian. Ini misalkan apa? Slogan-slogan Bapak Ibu ya. Indahnya perdamaian misalkan atau stop bullying misalkan. Itu kan juga berkaitan dengan moderasi beragama Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi baksos lintas iman. Misalkan, nah salah satu kegiatan di pesantren Ramadan di SMA Yusuf itu adalah bakti sosial. Nanti seluruh peserta didik akan membawa 4 barang Bapak Ibu yang sudah kita tentukan. Mereka boleh memilih 1 dari 4. Minyak goreng 1 liter, kemudian gula 1 kilogram, kemudian tepung terigu 1 kilogram, atau atau mie goreng seharga mie instan seharga minyak goreng. Dari 4 ini mereka boleh pilih salah satu. Nanti akan kita kumpulkan dan kita bagikan kepada tetangga terdekat sekolah, dan ini juga melibatkan peserta didik yang non muslim Bapak Ibu. Di tetangga sekolah kita, sekolah saya itu juga ada beberapa yang non muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Itu di SMA Yaso, tetangga terdekat masyarakat itu mereka begitu. Nah, contoh yang paling mudah adalah apa? Kolaborasi baksos lintas iman. Ini bisa kita tulis. Kemudian yang keempat, kampanye slogan toleransi. Membuat poster sederhana di lingkungan sekolah tentang pentingnya toleransi, gitu ya. Mari peduli terhadap sesama, dibuatkan poster menggunakan Canva atau di gambar manual dan seterusnya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh seperti apa sih yang layak ditulis. Bukan hanya 4 ini, tapi ini 4 contoh kecil yang bisa Bapak Ibu mulai tulis berkaitan dengan praktik baik. Sebelum saya lanjutkan, adakah dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ini 71 peserta, banyak ternyata ya. Silahkan Bapak Ibu, materinya apa bisa di-share screen? Oh, ini sudah di-share screen. Adakah materi yang disampaikan Ustadz Abdul Muiz? Kalau ada, apa boleh di-share screen? Ini sudah di-share screen, Bu. Mood kadang-kadang malas. Contoh moderasi beragama, ngaji bareng lintas agama, kolaborasi bersilingan. Betul ini Bu Rohmah, Bu Rohimah ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat Bapak Ibu ya. Maksudnya filenya dikirim. Oh ya, nanti filenya saya kirim lewat Budin ya. Lewat Budin saya kirim filenya Bapak Ibu, ini gratis untuk Bapak Ibu. Boleh dipakai, boleh dimodifikasi, boleh digunakan, boleh Bapak Ibu baca-baca gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau Bapak Ibu langsung raise hand. Baik, saya lanjutkan. Ini struktur yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Jadi ada 5 saja. Struktur penulisan praktik baik. Nanti Bapak Ibu silakan mengikuti struktur ini ya. Ini mengapa dibuatkan struktur agar tulisannya terarah. Tapi kalau Bapak Ibu bingung mengikuti struktur ini, ya silakan buat sendiri, tidak apa-apa. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa praktik baik ini dilakukan? Jadi Bapak Ibu mulai menulis kalau tadi kan tidak tahu mau memulai dari mana. Bapak Ibu bisa mengikuti alur ini. Misalkan ini ya, latar belakang penjelasannya, mengapa praktik baik ini dilakukan. Bapak Ibu bisa mulai Bisa mulai menjawab pertanyaan, kenapa sih kok praktik baik ini dilakukan? Jelaskan secara naratif dengan bahasa sederhana. Contoh, saya melakukan praktik baik, bakti sosial lintas iman tadi misalkan. Kemudian latar belakangnya kenapa sih kok ini penting dilakukan? Kemudian saya tulis di paragraf pertama, Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Di bulan ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah termasuk bersedekah. Salah satu aktivitas pembelajaran yang dilakukan di SMA N1 Yosowilangun adalah bakti sosial. Mengapa kegiatan ini penting? Salah satu alasan terbesarnya adalah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama atau untuk menanamkan toleransi kepada peserta didik. Mereka diajari untuk berbagi kepada sesama, bukan hanya yang seiman tapi juga yang berbeda keyakinan. Nah, itu kan sudah menjawab pertanyaan latar belakang, Bapak Ibu. Mengapa sih praktik baik ini penting dilakukan? Apa tadi jawabannya? Mengapa penting dilakukan? Ya karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, untuk menanamkan nilai kepedulian kepada anak-anak gitu ya. Bapak Ibu bisa tulis nih poin-poinnya. Latar belakang. Kenapa eh, apa bersih-bersih lingkungan ini penting? Bapak Ibu mulai tulis poin-poinnya dulu kalau bingung. 1, agar lingkungan bersih. 2,
Islam mengajarkan dan mencintai kebersihan. 3, kebersihan bagian dari iman. Sudah misalkan ada 3 poin. Bapak Ibu narasikan. 1, apa tadi? Mengajarkan mencintai kebersihan. Bapak Ibu mulai narasikan. Lingkungan yang bersih akan menghadirkan apa? Lingkungan yang bersih akan menghadirkan suasana yang menyenangkan. Belajar di lingkungan yang bersih adalah impian kita semua. Misalkan, cukup. Kemudian alasan yang kedua, Islam mencintai kebersihan. Bapak Ibu tulis lagi di paragraf lanjutnya. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Melalui kebersihan, Islam mengajarkan kepada kita, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi dalam seluruh aktivitas pembelajaran atau dalam seluruh aktivitas kehidupan, kebersihan harus kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, eh, kebersihan sebagian dari iman. Bapak Ibu tulis lagi di situ bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencintai kebersihan. Kita tentu mendengar eh, kata-kata ini, kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman tentu mencintai kebersihan. Itu sudah jadi beberapa paragraf Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah latar belakang tadi mendeskripsikan kegiatan. Apa dan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Lanjutannya berarti Bapak Ibu, paragraf berikutnya gitu ya. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Yosowilangun, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Peserta didik diajak untuk mengumpulkan 4 bahan makanan pokok dan mereka boleh memilih salah satu. Di antaranya adalah minyak goreng, tepung terigu, kemudian gula pasir, dan mie instan. Peserta didik boleh memilih 1 dari 4 barang itu untuk dikumpulkan. Bapak Ibu deskripsikan kegiatannya. Pengumpulan dilakukan di ruang rohis atau pengumpulan dilakukan di masjid sekolah. Anak-anak yang tergabung dalam rohis memilah-milah dan mengelompokkan sesuai dengan barang yang dikumpulkan menjadi 4 kelompok. Bapak Ibu deskripsikan. Gitu ya. Siapa yang terlibat? Anak-anak rohis tadi. Bagaimana prosesnya? Sudah dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, barang-barang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Narasikan. Masyarakat antusias, masyarakat merasa senang karena mendapat dampak yang baik dari sekolah. Komentar masyarakat beragam. Bapak Ibu boleh memberikan komentar, misalkan pernah mewawancari masyarakat. Saya senang dengan adanya bakti sosial karena ini sangat membantu dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga, setelah mendeskripsikan kegiatan adalah refleksi yang dirasakan, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang didapat. Refleksikan. Refleksi itu maksudnya begini, Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan ini. Setelah kegiatan bakti sosial selesai, peserta didik yang terlibat merasa sangat senang dan gembira. Mereka merasa bahwa berbagi itu adalah kebaikan yang tak ternilai. Sampaikan Bapak Ibu. Ada pelajaran berharga yang dipetik yang dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Salah satunya adalah semangat untuk berbagi. Melalui aktivitas bakti sosial, peserta didik semakin bersemangat dan tumbuh semangatnya untuk berbagi kepada sesama dan seterusnya. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat adalah dampaknya, perubahan nyata yang terjadi. Bapak Ibu jelaskan lagi di situ, apa inspirasi bagi orang lain. Harapannya bukan hanya bakti sosial ini tidak hanya dilaksanakan saat Ramadan saja, tetapi pasca Ramadan akan tumbuh nilai-nilai kemanusiaan di kalangan peserta didik. Bukan hanya di sekolah, tapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Ke depan, misalkan karena saya menulis ke depan, saya akan mengembangkan dan bekerja sama dengan pemerintah desa Kebonsari di mana sekolah saya berada untuk melaksanakan bakti sosial dengan lingkup yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, simpulkan. Kesimpulan ini bisa Bapak Ibu akhiri dengan quotes. Misalkan Bapak Ibu mengutip hadis atau mengutip kata-kata motivasi dan seterusnya. Ini untuk menguatkan pada pembaca bahwa praktik baik ini memang betul-betul bernilai dan layak untuk disebarluaskan. Jadi 5 struktur ini bayangan saya ini mudah banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengikuti alur ini untuk kemudian ditulis. Ya, enggak perlu banyak Bapak Ibu ya. 2-3 halaman loh. A4 itu nanti tulisannya akan menjadi menjadi panjang, kalau dikumpulkan akan menjadi buku yang sangat menarik Bapak Ibu.
Oke, sebentar saya lihat kolom chat ini ada 6. Apakah ada pertanyaan? Contoh moderasi beragama. Oke, sudah kolaborasi. Ustaz, Nggih. anu live apa slide sebelumnya diulang sebentar Oh, saja. nggih, sebentar. Nanti ini juga saya share Bapak Ibu. Yang ini, Pak. Nggih, matur Oke. nuwun. Bentar. Monggo silakan. Kalau mau di screenshot boleh. Mau di silakan bebas Bapak Ibu. Nanti materi ini akan saya share ke Budin ya. Akan saya share ke Budin Rahman. Nanti Bapak Ibu bisa bisa mempelajari sendiri. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa chat saya. Nanti di akhir saya berikan kontak Bapak Ibu. Kita bisa bisa komunikasi lah Bapak Ibu ya. Sampun cekap Ustaz. Baik. Oke, Pak. Nah, berikutnya mari kita bermain Bapak Ibu. Jadi aturannya Bapak Ibu menyiapkan alat tulis dan kertas. Kenapa kertas? Agar nanti Bapak Ibu lebih mudah. Ya, tidak perlu kertas bagus lah, kertas-kertas bekas yang penting bisa untuk buat nulis Bapak Ibu ya. Siapkan alat tulis Bapak Ibu. Aturannya, jawab beberapa pertanyaan sederhana berikut dengan memperhatikan aktivitas dan keseharian serta kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Jadi, ini praktik baik yang sudah berlalu Bapak Ibu ya. Apa kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya apa kita? Pastikan menjawab dengan jujur, tidak dibuat-buat, apalagi memaksakan jawaban padahal tidak dilakukan. Gitu ya. Pertanyaan ini bersifat survei dan permainan, tidak berhubungan dengan kuantitatif nilai. Oke, siap Bapak Ibu? Pertanyaan pertama. Bapak Ibu cukup nuliskan nomornya saja dan opsi jawabannya. Seberapa sering Anda menulis? A. Setiap hari. Setiap hari Pak, saya nulis jurnal di kelas. Misalkan. Kalau libur berarti tidak nulis. B. 3 sampai 4 kali dalam seminggu. C. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Atau D. Hanya nulis status di medsos. Bapak Ibu tulis nomor pertanyaannya dan opsi jawabannya. Kalau nomor 1 Bapak Ibu pilih B, berarti 1B gitu aja Bapak Ibu ya. 1C, 1 apa gitu Bapak Ibu. Oke, sebentar saya sambil baca di kolom chat. Nah, nulisnya di ini Bapak Ibu ya, nulisnya jangan di kolom chat. Nulisnya di ini di file Bapak Ibu sendiri, nulis di HP boleh, nulis di kertas saran saya. Ya, jadi tidak ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Jangan ditulis di kolom chat ya, karena rahasia. Menurut saya sebetulnya semua sekolah sudah melakukan kegiatan moderasi beragama dan praktik baik. Cuma sepertinya belum tertuang saja dalam sebuah tulisan. Betul Bu Rohima. Saya sepakat sekali bahwa hampir semua sekolah, terutama guru PAI kalau di Surabaya, ya di Jawa Timur lah, sudah melakukan praktik baik moderasi beragama dan school religious culture. Cuma betul memang yang disampaikan Bu Rohima tadi, belum tertuang saja, belum tertulis saja. Maka itu mari kita mulai Bapak Ibu. Ini menjadi ladang yang luas bagi kita, kolam untuk diisi dengan tulisan-tulisan inspiratif yang sudah kita lakukan. Percuma kan Bapak Ibu sudah melakukan tapi tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu sudah bisa memulai dengan menulis. Mohon yang ikut Zoom di kegiatan ini diberi sertifikat lah. Ini nanti Budin dan teman-teman pengawas ya. Jika ada grup WA-nya mohon untuk bisa di-share. Oke. Boleh share Pak beberapa referensi kegiatan moderasi agama yang bisa diadopsi di sekolah lain. Di sekolah Islam. Oke. Sudah saya jelaskan tadi ya. Materi berupa PPT bisa di-share. Bisa nanti. Oke, jadi jawabannya ditulis di kertas masing-masing ya, jangan di kolom chat ya. Bapak Ibu nulis di kertas masing-masing. Pertanyaan yang kedua, sekali menulis berapa panjang? A lebih dari 3 halaman, B 2 sampai 3 halaman, C 1 halaman, atau D 1 sampai 5 kalimat pendek. Bapak Ibu tulis di kertasnya ya, jangan tulis di kolom chat. Jangan menulis di kolom chat. Nomor 2, misalkan pilih C ya C gitu Pak Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Agak cepat ini Bapak Ibu. Sudah setengah 11. Waktunya sampai jam 11 katanya Budin. Apa yang biasa Anda tulis selama ini? A. Naskah panjang atau novel. B. Artikel atau cerpen. C. Tugas kantor. Atau D. Nulis status WA atau FB. Atau Instagram. Pak Ibu tinggal sesuaikan aja ya. Kalau 3 pilih A ya berarti A. 3C, saya nulis tugas kantor aja berarti 3C kita aja Pak Ibu ya. Pertanyaan keempat, sekali menulis apakah A. cenderung mengasyikkan, B. awalnya asik lama-lama bingung, C. sering macet, atau D. tersiksa lahir batin.
Silakan Bapak Ibu pilih nih. Sekali menulis, apakah Bapak Ibu, oh sering macet berarti pilih C gitu ya. Oh tersiksa lahir batin berarti pilih D. Sesuaikan aja dengan apa? Dengan kesehariannya, dengan kebiasaan. Kalau yang blank tadi berarti sering macet ya. Pertanyaan kelima, apakah Anda mengedit atau membaca ulang tulisan Anda sebelum dikirim? A. Ya, saya baca minimal 3 kali. Ya, sekali atau 2 kali saja. Atau C, kadang-kadang kalau tidak mepet deadline. Atau D, gimana mau ngedit, tulisan aja nggak punya. Ah, Bapak Ibu kalau nggak punya tulisan nanti pilih D aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Jangan ditulis di kolom chat ya Bu Musayana ya. Pertanyaan keenam, apakah Bapak Ibu suka baca? A, kalau nggak baca rasanya ada yang kurang. Berarti suka banget ini dia ya. B, lumayan baca buku, baca blog dan lain-lain. C, biasa aja. Atau D, saya sibuk hanya sempat baca status WA. Silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 7. Nah, kenapa menyimak dan ikut kegiatan ini? A, ingin punya karya. B, ingin nambah relasi, kenal saya Bapak Ibu. Atau C, iseng aja daripada gabut, ngisi kegiatan Ramadan sambil nunggu ngabuburit, sambil nunggu buka puasa. Atau D, ini sebenarnya acara apa? Kalau Bapak Ibu nggak tahu ya pilih D aja, gitu ya. Oke, sudah pertanyaan selesai. Sekarang kita hitung skornya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi nomor 1 Bapak Ibu pilih A, berarti skornya 5, gitu ya. Nomor 2 pilih D, skornya 1. Silakan dihitung dan dijumlahkan sesuai dengan tabel ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya hanya ada 7. Kemudian, nah sekarang hasilnya baru ditulis di kolom chat. Nah, silakan Pak Ibu, saya tunggu. Jumlahkan dan hasilnya ditulis di kolom chat. Nah, sambil kita lihat ini siapakah yang menulis pertama di kolom chat. Tulis jumlahnya Pak Ibu ya. Ustadz, Oke. diulang dari pertanyaan pertama. Oh, pertanyaan pertama. Oke. Monggo, ini pertanyaan pertama. Oke. Ya, sampun nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Monggo, ini pertanyaan nomor 2. Sampun, Pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu, silahkan. sampun, Oke, pertanyaan nomor 4, monggo. sampun, Nomor 5. Pertanyaan nomor 6. nggih, Terakhir ini Bapak Ibu, pertanyaan nomor nggih, 7. Oh, ada 12 sampun, ini, Pak Agus. Dapat sampun. 12. Ini Yang, skornya Pak Ibu, ini nah 12. skornya Pak Mariadi 19. Pak Fatah 10. Oke, catatan di Oke. atas Pak Ibu ya. Pak Agus Jamal 17. Bu Rohimah 13. Nah, ini jawabannya jujur-jujur semua ini. Kemudian SMA N 4 Surabaya. Siapa ini? 22. Wah, tinggi skornya ini. Siapa ini SMA N 4 Surabaya ini akunnya? Pak Fatah 10. Pak Mariadi 19. Bu Fasiha 17. Pak Ma'ruf 12. Nurul Ahmada 20. Insya Allah 12 katanya. Pak Irwan. Pak Agus Rianto. Mohon maaf, bukan 10 tapi 15 Pak Fatah. Oke, Pak Fatah, siap. Nurul Wahid, Nur Wahid, Pak Nur Wahid ini dari SMPN 52, 12.
Bu siapa nih? Khairul 10, Pak 12. Hafid 19, Bu Aisyah 15, 16 Bu Lulu SMA n 4. Oh, Bu Lulu, nggih Bu. Bu Lulu SMA n 4 Surabaya, salam kenal Bu Lulu. SMA 5 itu pada ada Pak Hamdi ya, SMA 5 itu. Saya kenalnya. Bu Sudah Niswah. purna. Oh, Bapaknya sudah Hamdi punya Pak sudah Hamdi. purna. SMA Walah. 15. Nggih, 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 SMA nggih. 15. Bu Niswa ini 20, Bu Rohimah 15, 12 skor kulo namun nggih Pak Ahmad Kusaini siap. Muzayana 20. Ada lagi Pak Ibu yang masih mau menulis skornya. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan apa sih arti skor itu. Ini terakhir Bu Muzayana 20, Bu Muhimmah 15. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini arti skornya apa kira-kira ya? Kalau skor Bapak Ibu di atas 22, calon penulis yang baik. Sudah profesional ini Bapak Ibu ya. Tapi tadi 22 terakhir ya. Dulu SMA 4 Surabaya. Kalau di bawah ini bagaimana? Coba kita lihat. Oke, Pak Jamal ini raise hand. Silakan Pak Jamal. Ada yang mau disampaikan Pak? Oke, Ustaz, Oke, silakan Pak. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Jamal Ustaz dari SMKN 3 Surabaya. Monggo Pak. Oke. Yang pertama terkait best practice tadi itu hanya sekedar menulis berbentuk Word gitu aja Ustaz ya. 2-3 halaman. Oke. Yang penting urutannya disesuaikan dengan yang jenengan sampaikan tadi, Oke. mulai dari latar belakang dan sebagainya. Ngoten mawon, apa perlu disertai dengan dokumen, foto atau apa, atau hanya berupa tulisan mawon, dan kaitannya dengan apa tadi? Yang kedua kaitannya dengan best practice itu bisa dibukukan, nah itu kemana? Artinya langkahnya itu seperti apa? Oke, oke. Ya, Ustaz, matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. bentar saya balik lagi Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan barusan. Bapak Ibu. Nah, ini struktur ini saya membayangkan bahwa ini struktur yang paling sederhana Bapak Ibu. Jadi, tadi sudah saya jelaskan ya. eh, karena Bapak Ibu banyak yang ngeblank. Saya yakin karena baru mulai belajar menulis, jadi ngeblank itu wajar. Nah, struktur ini tidak baku Bapak Ibu, tapi bayangan saya kalau kita menggunakan struktur tulisan ini di praktik baik, ini akan memudahkan kita untuk menulis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyebutkan, misalkan Bapak Ibu membuat judul ya. Judulnya misalkan Bakti Sosial Lintas Iman. Latar belakang, tidak perlu begitu. Jadi bakti sosial lintas iman. Langsung Bapak Ibu masuk ke paragraf 1. Apa paragraf 1? Isinya adalah latar belakang. Latar belakang itu apa? Mengapa praktek baik ini dilakukan? Bapak Ibu narasikan. Gitu ya. Jadi tidak A latar belakang, B deskripsi, tidak begitu. Jadi langsung aja dalam bentuk narasi singkat, naratif Bapak Ibu. Jadi dia langsung Bapak Ibu menarasikan. Cuma bagaimana panduan menarasikan itu agar paragraf 1 dengan paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf terakhir itu nyambung, ikuti alur ini. Oh, latar belakang saya membuat 2 paragraf. Kemudian deskripsi kegiatan ini ada 5 paragraf karena panjang kegiatannya. Misalkan Bapak Ibu, refleksi satu paragraf aja. Dampaknya 2 paragraf, simpulannya 1 paragraf. Jadi Bapak Ibu 3 halaman. Kemudian yang kedua, ah, dokumentasi menurut saya foto dokumentasi tidak harus ya, tidak harus ada. Tidak ada pun tidak apa-apa karena kalau nanti buku itu kita cetak dengan jumlah yang terbatas, tidak perlu foto dokumentasi karena ya cetaknya mesti hitam putih karena jumlahnya terbatas. Tapi kalau buku itu dipublikasikan dalam bentuk PDF, dokumentasi itu akan berwarna karena hanya file Bapak Ibu. Jadi boleh ada dokumentasi, ya 1 aja, jangan sampai 2, 3 tuh. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya fotonya, cukup 1 saja. Ya, 1 saja foto itu, foto dokumentasi. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bapak Ibu cukup ikuti alur ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya ide atau punya saran, Pak,
alurnya ditambah dong Pak, jangan itu aja misalkan. Monggo silahkan. Ini tidak baku Bapak Ibu, tapi menurut saya dengan mengikuti alur ini Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menulis. Bayangan saya begitu Bapak Ibu ya. Oke, begitu Pak. Ustaz, izin Ustaz. Oke. Untuk kegiatan seperti apa baksos lintas agama dan sebagainya yang kita tulis itu lebih baik ya nyuwun saran lebih baik kegiatan yang akan kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan atau berikut atau nuwun. Jadi namanya praktik baik itu sudah dilakukan Pak. Nah, praktik baik itu sudah pernah dilakukan. Kalau belum pernah dilakukan atau masih akan dilakukan tidak bisa disebut praktik baik. Praktik baik itu adalah apa? Praktik yang sudah pernah kita kerjakan, kita lakukan dan itu kita bisa menarasikannya. Kalau masih dalam masih akan dilakukan ya bukan praktik baik, tapi rencana praktik baik yang akan dilakukan bahwa bulan ini saya akan mengadakan bakti sosial dan seterusnya. Nah, untuk contoh bakti sosial lintas iman yang saya contohkan tadi itu di sekolah saya setiap tahun diadakan, Pak. Jadi Bapak Ibu ya tidak harus yang terbaru, tidak. Misalkan tahun lalu saya pernah mengadakan pesantren Ramadan tingkat kabupaten misalkan. Tulis saja itu. Oh, ini juga melibatkan peserta didik non-muslim. Mereka sebagai seksi keamanan misalkan. Itu kan bagian dari SRC dan moderasi beragama. Nah, sekali lagi praktik baik itu adalah praktik baik yang sudah pernah dilakukan. Bukan hanya hari ini, boleh kemarin, bulan lalu, bahkan tahun lalu. Oke, saya lanjutkan dulu Pak, nanti kita diskusi. Kalau skor Bapak Ibu 15 sampai 21 perlu lebih konsisten. Tadi skornya ya. Pokoknya Bapak ini ada yang 16 ini berarti ya. Yang 10 juga banyak. Nah, kalau di bawah ini Bapak Ibu, nah skor 7 sampai 14 perlu banyak proses. Hanya perlu lebih banyak proses saja. Kalau skornya di bawah 7 dan untungnya tidak ada, ini Anda sepertinya salah ruangan Bapak Ibu ya, bukan di sini tempatnya. Tapi yang di bawah 7 kan tidak ada tadi Bapak Ibu ya. Skornya rata-rata 10 ke atas. Oke, apa ada batasan minimal berapa halaman tulisan praktik baik? Tidak ada, Bu. Jadi 2 sampai 3 halaman lah Bapak Ibu ya. Bu Lulu 2 sampai 3 halaman. Ibu Lulu sudah pernah menulis dan punya karya. Bapak Najib 23 nih. Pak Najib juga besar skornya. Mohon info daftar hadir. Oh, ini sudah di-share link presensi sama Pak Adi 53. Ini Pak Adi ini kayaknya sekretaris SMK Provinsi Pak Adi ya. Temannya Pak Suari. Pak Suari kemarin baru dilantik jadi pengawas Pak Adi. Kemudian silakan absen yang disediakan. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu, contoh tulisan yang pernah saya publikasikan ini di web Bapak Ibu, di Kompasiana. Menjadi pemimpin sukses dan berhasil, belajar pada santri dan kiai hingga 4 sifat Nabi. Kemudian membuat keyakinan kelas dengan cara kreatif dan menyenangkan. Jadi buatlah judul-judul itu yang yang menarik Bapak Ibu, yang orang akan tergugah dan terpancing untuk membaca. Misalkan contoh tadi bakti sosial lintas iman, orang akan berpikir lintas iman maksudnya gimana ya? Kalau Bapak Ibu menulis bakti sosial berbeda agama misalkan, itu kan sudah biasa. Tapi dengan judul yang yang berbeda, dengan judul yang Bapak Ibu membuat judul itu yang bombastis tapi tidak menipu Bapak Ibu ya, tidak hanya gimmick, bombastis tapi tidak gimmick, itu akan memancing orang untuk membaca. Contoh lagi Bapak Ibu ini. Hari pertama masuk sekolah, lakukan ini agar menyenangkan. Orang kan akan berpikir, ini melakukan apa ya? Kok suruh lakukan ini biar menyenangkan? Orang akan membaca. Ya. Memahamkan moderasi beragama kepada peserta didik. Lakukan 5 hal ini. Misalkan begitu Bapak Ibu. Ya. Menumbuhkan toleransi di sekolah. Begini caranya. Nah, itu kan memancing. Nah, baru Pak Ibu ceritakan menumbuhkan toleransi di sekolah. Begini caranya, ceritakan. Dengan narasi, dengan ini ya, dengan kayak tadi yang 5 itu tadi ya, latar belakang, deskripsi kegiatan, dan seterusnya. Si becik, cara kreatif menjadikan sekolah cantik dan menarik. Ini contoh aja, contoh yang pernah saya tulis di Kompasiana. Kemudian, tips menulis narasi yang nyaman dibaca. Setidaknya ada 5 kunci Bapak Ibu. Bagaimana agar Bapak Ibu narasinya naratif dan nyaman dibaca. Yang pertama bahasa. Gunakan bahasa yang sederhana namun bermakna.
Jadi hindari menggunakan istilah-istilah asing kalau itu Bapak Ibu tidak menguasai. Pakailah bahasa sehari-hari, misalkan boleh enggak Pak tulisan saya itu dicampur dengan bahasa Jawa? Boleh enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus cetak miring tulisan itu. Kalau ada bahasa Jawanya cetak miring Bapak Ibu ya. Gaya, tulis dengan gaya bercerita. Nah, ini saya maksud tadi naratif, storytelling. Bapak Ibu ceritakan aja, mengalir aja ceritanya, ya. Kemudian yang ketiga rasa, sisipkan pengalaman emosional untuk memperkuat refleksi. Contoh pengalaman emosional itu misalkan begini, masyarakat di sekitar sekolah yang menerima baksos ini merasa sangat senang. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang terharu meneteskan air mata. Itu kan melibatkan perasaan emosional. Mengapa demikian? Karena selama ini mereka tidak pernah tersentuh dan tidak mendapatkan bantuan dari desa, misalkan begitu. Tapi data itu harus Bapak Ibu validasi ya, benar enggak dia tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa itu validasi. Nah, yang terpenting adalah melibatkan rasa. Jadi ada yang meneteskan air mata, bahkan memeluk salah seorang anggota rohis yang memberikan bantuan dan seterusnya. Yang keempat, paragraf. Bagi tulisan menjadi paragraf-paragraf pendek agar membaca lebih mudah memahami isi cerita. Yang kelima, kutipan. Tambahkan kutipan singkat dari tokoh untuk memperkuat pesan dan membuat tulisan lebih hidup. Ini quotes tadi yang terakhir Bapak Ibu ya, yang disimpulan itu tadi. Kemudian ini terakhir sepertinya, materi yang terakhir ini menyempurnakan tulisan. Ini checklistnya saja. Setelah Bapak Ibu selesai menulis, silahkan dicek dengan memperhatikan empat poin ini. Yang pertama, apakah narasi sudah mengalir, nyambung antara paragraf satu dengan yang lain? Kemudian yang kedua, apakah ada refleksi pribadi, ada pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, atau ada refleksi itu, ada renungan pribadi yang sudah Bapak Ibu tulis di situ. Kemudian yang ketiga, apakah pesan yang disampaikan sudah jelas? Bapak Ibu ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa saya ingin menanamkan toleransi di sekolah dan ini sudah saya lakukan. Silakan kamu lakukan. Begini caranya, gitu ya. Apakah pesan itu sudah sampai? Kemudian yang terakhir, apakah komposisi sudah pas sesuai dengan yang 5 itu tadi, Bapak Ibu ya? Terakhir dari saya, setiap praktik baik yang ditulis akan terus menginspirasi meskipun waktu telah berlalu. Jadi menulis itu tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah lekang oleh zaman. Masih ada waktu sekitar 13 menit Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya, boleh melalui moderator, boleh langsung Oke. raise hand. Saya kembalikan kepada moderator dulu. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Ustadz, sudah banyak sekali hal yang bisa kita serap untuk pagi hari ini Ustadz. Sangat menarik sekali. Saya termasuk yang harus lebih konsisten dalam hal menulis Ustadz. Sebenarnya ada beberapa yang sudah pernah saya tulis, cuman untuk sampai edit itu ini Ustadz, ada rasa, ya itu tadi, manusiawi. Ibu. Nggak sampai tuntas lah Ustadz, tapi sudah ada beberapa sih yang ditulis. Kemarin juga ikut yang itu Ustadz, yang akhlakul karimah itu loh Ustadz. Oh, nggih. Ya, sudah selesai. Sudah sampai di pengeditan. Nggih, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu 13 menit. Ini sudah 12 menit. Bisa untuk lewat itu. Bisa untuk tanya jawab. Silakan diberi kesempatan untuk yang mau bertanya, monggo. Belum, Yai. Belum. Bu Nurul, Ahmad. saya minta waktu sebentar. Nggih, monggo. Mungkin. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Muiz yang sudah membersamai kita untuk kegiatan praktek menulis best practice. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, sebelum tadi disampaikan oleh Pak Kasih, memang saya sudah bilang ke Pak Muiz, harapan saya nanti teman-teman itu bisa menghasilkan produk berapapun halamannya. Kalau kemarin di lomba, pengalaman saya ikut lomba best practice yang pengawas itu kan kemarin kebetulan aja ya juara 1. Itu saya ngambil memang peran pengawas PAI dalam meningkatkan literasi. Nah, maksud saya teman-teman itu diminta 5 halaman. Ya, kalau Pak Muiz tadi 3 gitu ya. Nah, maksud saya monggo teman-teman nanti bisa mampunya berapa, nanti dikumpulkan ke pengawas masing-masing. Nah, kita nanti akan bantu gitu ya. Karena terus terang
seperti tadi yang disampaikan Pak Muiz dengan urutan yang seperti itu sebetulnya mudah ya kita bisa mengeksekusi gitu ya. Problemnya adalah rata-rata itu tadi alasan tidak punya waktu, sibuk dengan urusan. Maksud saya gini, karena ini libur itu sudah mulai tanggal 21 ya, karena waktu masuk PBM kan tanggal 20. Sehingga teman-teman GPAI ini ada waktu untuk menuliskan kalau sekarang masih belum, sekarang punya ide ya mungkin bikin pointer-pointer aja apa yang mau dituliskan dulu sehingga nanti setelah anak-anak libur, guru-guru biasanya masih tetap ada jadwal masuk biasanya ya. Nah, itu monggo dilanjut tulisannya. Sehingga harapannya nanti akhir Ramadan itu tulisan sudah jadi. Tulisan sudah jadi, sudah disetor maksud saya gitu. Karena kemarin sudah ada yang setor 1 orang, guru GPAI SMP. Nah, nanti saya juga akan konsultasikan untuk dicetak. Saya milihnya Klik Media, ya punyanya Pak Muiz juga gitu. Sehingga nanti juga ada reviewnya, mungkin ya ada edit atau apa gitu loh dari Pak Muiznya. Sehingga kita itu nggak sia-sia nulis terus nggak dicetak itu menurut saya sayang juga gitu ya. Mungkin ini untuk karya bersama MGMP, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Mungkin gitu. Nah, harapan saya karena tadi ada yang minta sertifikat, ini bukan pertemuan yang pertama. Oke. Jadi insya Allah kita mengadakan lagi ya maksud saya ini kenapa sih saya milih Sabtu? Harapan saya kan teman-teman kan ngajarnya Senin sampai Jumat. Sabtu saya pikir free, ternyata Sabtu juga masih belum maksimal ya. Kalau semua jenjang itu kan harusnya ratusan nih yang hadir ya. Yang sertifikasi aja di saya itu ada sekitar 79 orang. Ini 71 tadi saya tengok 70 sekian lah. Gitu. Itu yang dari saya, yang dari Pak Warhan, yang dari Pak Yusuf, yang dari Bu Umi, yang dari Bu Lailatul Maghfirah, yang dari Pak Harsono dan dari Pak Didi ini kayaknya juga masih belum maksimal gitu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang-kurang, monggo dilanjut Bu Nurul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Budin, kali ini kita teman-teman dari GPAI dari SD sampai SMA, SMK semuanya siap untuk menulis ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan ada waktu luang untuk bisa menyempatkan kita menulis karya kita, apa yang kita menulis apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang sudah kita tulis seperti itu Budin. Semoga bisa ya teman-teman ya. Kita tetap semangat. Motivasi dari Pak Muiz tadi sangat bagus sekali untuk supaya kita walaupun kita tidak sampai 20 ya, ada teman-teman yang 16, 15 atau berapa saja skor yang didapat untuk pagi hari ini, tapi semangat yang besar itu akan bisa kita raih walaupun skornya tidak sampai segitu, tidak sesuai dengan yang kalau 22 kan sudah mahir ya Ustadz ya. Ini teman-teman juga ada yang di bawah itu, tapi tetap semangat gitu Ustadz Muiz. Terima kasih sudah banyak memberi motivasi pada kita. Semoga nanti kita bisa kopi darat Ustadz Muiz ya. Amin, amin, amin. Bisa ketemu dengan panjenengan. Kita langsung bisa belajar langsung gitu. Terima kasih Ustadz. Kita sudah sampai di penghujung. Ada tanya jawab mungkin ya? Mungkin waktunya ada 5 menit. Pertanyaan dikit mungkin ada yang tanya. Ada sekitar 5 menit. Silakan. Ada yang mau bertanya, monggo. Yang resen SMP Barunawati. Iya, dari SMP Barunawati, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk FKM Ustadz Muiz. Oke, silakan Ustadz. Ini pengalaman pribadi, mungkin kami sendiri atau mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami juga. Jadi kerentek atau niat untuk bisa menulis itu berkali-kali ingin dilakukan. Namun rata-rata saya mulai itu hanya 1-2 kali tahap, artinya mungkin merancang kerangkanya, terus menulis awal. Setelah itu nggak tahu tiba-tiba karena kesibukan dan yang lain sebagainya itu tiba-tiba stop. Tak cari-cari lagi, dulu pernah nulis gini. Artinya setiap proses berusaha untuk menulis itu tidak pernah ada yang selesai gitu Ustaz.
Sehingga tadi itu di antara komentar yang saya sampaikan itu eh, lingkungan atau komunitas yang kita butuhkan bagaimana kita itu tetap istiqomah, bagaimana kita itu tetap komit terhadap karya yang akan kita buat. Itu Ustaz. Ya kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung aja Ustadz. Oke, baik. Saya ingin ini berbagi praktik baik lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana melatih kita menulis Bapak Ibu, melatih diri kita untuk konsisten menulis. Yang pertama, komitmen tentunya. Jadi dari 24 jam waktu yang kita miliki itu, luangkan 10 menit. Kalau latihan jangan lama-lama Bapak Ibu ya, 10 menit dibagi dua Bapak Ibu. 5 menit untuk membaca, 5 menit untuk menulis. Nah, Bapak Ibu harus tentukan nih, waktu 5 menit plus 5 menit ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi kalau latihan 5 menit itu kan sebentar Bapak Ibu ya, bayangin kita. Tapi kalau untuk latihan dan konsisten itu akan terasa berat dan lama. Kalau saya biasa melakukan begini, 5 menit membaca itu sebelum tidur. Jadi mau tidur itu mesti bawa buku Bapak Ibu, baca. Apa sih yang dibaca? Satu, apa yang saya suka? Oh, saya suka baca novel religi. Oh, saya suka baca buku-buku pengetahuan umum. Oh, saya suka baca kisah-kisah Nabi. Oh, saya suka baca apa? Bapak Ibu juga begitu. Bacalah bacaan, kalau untuk latihan ya, bacalah bacaan yang Bapak Ibu suka. Kemudian 5 menit ya. Jadi 5 menit saja Bapak Ibu. Kalau 5 menit Bapak Ibu masih nyaman baca, harus berhenti. Kenapa begitu ya? Karena yang diharapkan adalah konsistensinya, istiqomahnya. Wah, ini Pak, saya belum 5 menit baru buka sampul buku sudah ketiduran, Pak. Nah, itu beda lagi itu Bapak Ibu ya. Kalau baru buka sampul terus ketiduran, nah itu beda lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melatih seperti itu. Nah, kalau saya meluangkan waktu 10 menit kalau saya untuk membaca sebelum tidur. Kapan menulisnya Bapak Ibu untuk latihan? Kalau seperti yang saya lakukan, 5 menit bangun tidur, 5 menit sebelum beraktivitas itu saya nulis Bapak Ibu. Apa yang ditulis yang dibaca tadi malam ditulis dengan gaya bahasa saya sendiri. Nah, Senin sampai Jumat itu biasanya apa yang saya baca itu buku-buku keagamaan. Iya, karena basic saya sama dengan panjenengan pendidikan agama Islam, saya lebih banyak membaca buku-buku non fiksi yang sifatnya keagamaan atau agama Islam. Kemudian di akhir pekan, Sabtu dan Minggu itu refreshing Bapak Ibu yang dibaca novel biasanya. Ya, walaupun tidak suka novel tapi memaksakan diri untuk membaca novel. Apa tujuannya? Untuk memperkaya kosakata, memperkaya bahasa. Tujuannya hanya itu. Nah, terus saja itu dilakukan. Nanti Bapak Ibu latihan itu konsistensinya. Nulis 5 menit itu kan sebentar Bapak Ibu. Nyalakan laptop atau kalau tidak pakai laptop pakai HP, di note ditulis misalkan 5 menit Bapak Ibu. 5 menit. Nah, 5 menit itu Bapak Ibu tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa selain membaca. 5 menit tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa selain menulis. Jadi dua pekerjaan ini, membaca dan menulis tidak bisa disatukan Bapak Ibu, tidak boleh disatukan. Sama halnya dengan nulis dan ngedit. Nah, itu tidak boleh. Jadi nulis dulu baru selesai ngedit. Kemudian yang kedua, kalau tulisan itu sudah jadi satu paragraf, jangan dibaca. Misalkan latar belakang, kenapa kegiatan ini dilakukan? Bapak Ibu tulis saja, tapi jangan dibaca setelah, waduh sudah satu paragraf, jangan ditulis. Lanjutkan ke paragraf berikutnya. Jangan dibaca maksudnya. Sudah ditulis satu paragraf, saya lanjutkan ke paragraf berikutnya. Oh, sudah cukup nih kayaknya sudah 3 paragraf latar belakangnya. Besok lanjutkan lagi. Kalau 5, konsisten Bapak Ibu menulis dengan 5 poin tadi ya, 5 template itu tadi yang saya jelaskan, itu 5 hari selesai. Kemudian besoknya lanjutkan lagi, narasikan kegiatannya, tulis. Yang kemarin, yang latar belakang yang di hari pertama jangan dibaca Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu langsung melanjutkan di bawahnya, nulis dengan poin yang kedua, tulis gede-gede ditulis. Kemudian besoknya juga begitu. Yang ketiga, tulis lagi. Jadi tidak dibaca. Kapan membacanya? Setelah Bapak Ibu selesai menulis sampai di simpulan hari terakhir mau menulis quotes, baru Bapak Ibu baca. Di hari ke-6 baca. Nah, proses membaca inilah yang dilakukan sambil mengedit, menyempurnakan tulisan. Ada 4 tadi Bapak Ibu ya di checklist itu yang gambar bintang yang saya sampaikan. Apakah pesannya sudah sampai? Apakah narasinya mengalir? Apakah ada refleksi diri?
Apakah sudah ada kutipan atau quotes untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dan SRC dan begitu seterusnya. Dengan begitu, di hari ke-7 tulisan bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu pengawas. Sudah jadi hari ke-7. Besok mulai menulis Bapak Ibu. Besok hari apa? Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dikumpulkan ke pengawasnya. Sudah jadi Bapak Ibu. Gitu Pak ya, semoga membantu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Muiz sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz Badrun. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Kita mulai ya. Amin. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita mulai belajar menulis. Mudah-mudahan sampai ke penghujung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktunya sudah habis panjenengan mungkin akan persiapan melaksanakan sholat duhur ya. Tak terasa waktu ini yang sudah kita sediakan sudah habis, maka kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Sebelum kita tutup, kami mohon untuk panjenengan semuanya meng-on-kan kamera karena akan kita tutup dengan foto bersama. Monggo untuk on kamera dulu. Ini sambil on kamera Bu Nurul, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ini. Coba saya jawab ya Bapak Ibu sambil on kamera Bapak Ibu. Oke. Izin bertanya bagaimana mengatasi tiba-tiba yang ngeblank. Oh, yang ngeblank tadi Bapak Ibu ya. Jadi ya berlatih saja sebenarnya. Latihan konsisten 5 menit seperti tadi. Rumus 5 menit itu bisa Bapak Ibu coba ya. Ukuran kertas, layoutnya, praktik baik bagaimana? Bebas aja Bu. Jadi nanti ada tim layouter yang akan melayout dari teman-teman pengawas, mungkin bisa dilibatkan nanti ada editor dan layouter. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sampai pada urusan teknis seperti layout Bapak Ibu ya. Nanti gampang saja kalau itu. Diserahkan Pak Muiz saja nanti. Dengan hormat Ustadz Muiz, materinya tadi dimasukkan ke YouTube biar satu saat bisa dibuka dan bisa dipelajari. Nggih Pak, ini sudah direkam nanti dimasukkan ke YouTube. Matematikanya nggih, nanti materinya saya share ke Budin ya. Hanya usul supaya tidak kesulitan dalam menggabungkan, sebaiknya ditentukan layoutnya. Oh, nggih. Secara umum Bapak Ibu pakai A4 1,5 spasi aja. Ya, A4 1,5 spasi, fontnya Times New Roman gitu aja Bapak Ibu ya. Itu gampang kalau begitu. Jadi A4 kemudian 1,5 spasi Times New Roman. Nah, saya tulis ya. Mohon dikasih sistematika. Oke. Sampun, monggo Ibu moderator. Oke, Ustadz. Matur nuwun sangat. Ustadz, dari tadi kita ngobrol itu saya belum kenalan dengan Bapak Ibu yang ada di sini, Ustadz. Cuman ada aja nama saya di situ, Ustadz. Nama saya Nurul Ahmada. Saya dari SMA N18 Surabaya, Ustadz. Perkenalkan, Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita bersama-sama, kita foto bersama, ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, bisa berpose yang secantik-cantiknya dan seganteng-gantengnya ini. Oke.